Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman. Semoga semua dalam keadaan bahagia karena besok sudah hari kerja, Mas Irso. Emang orang kalau nggak hari kerja nggak bahagia, bukannya lebih nunggu-nunggu. Kita ingatkan banyak sekali, kita tahu, kita Iya. juga dulu pernah Mm-mm. jadi pekerja gitu. Tapi eh, Mm-mm. ini kalau dalam situasi begini, Anda yang masih punya pekerjaan itu harus banyak bersyukur. Karena banyak Bersyukur. sekali Betul. yang kehilangan Mm-mm. pekerjaan atau mencari pekerjaan Mm-mm. baru juga nggak dapat-dapat kan gitu ya Mbak Gia. Iya, Jadi betul. lawan tuh rasa malas, lawan itu banyak bersyukur. Mm-mm. Karena dengan bersyukur itu Betul. nanti insya Allah justru Anda akan melihat, oh ini sesuatu yang karunia yang kita punya gitu. Kayak kok kayak Pak Prabowo aja ngomong sawit sebagai karunia bangsa. Oke, tapi kita ngomongin apa nih sekarang ini Mbak Gia? Perkembangan terbaru, Mas Irsu, kan kita kemarin pada akhir tahun, Mm-mm. Pak dari Demokrat lah ya, dalam hal ini tentu saja Pak SBY melakukan somasi Mm. terhadap Budius Piliang, nama lengkapnya saya Oh, lupa, Sudirowi gitu kalau nggak salah, Sudirowi Budius Piliang. Nah, ini kita tahu ya, mantan wartawan Kompas ini kan dulu ya Mas Irsu. oh, oke, Eh, saya malah nggak tahu yang ini nama ini. Ya, Malah nggak tahu ya. Saya enggak. sendiri pun juga tidak kenal Mas Hmm, Irsu, tapi hmm, kawan kita yang kita sering ketemu juga, teman hmm. Kompas yang sudah pensiun, juga pernah menyebut nama ini begitu. Oh iya, Terus kita, namanya iya, aneh ya karena Piliang itu kan marga marga Minang gitu ya. Tapi Minang, kenapa namanya ya. kok Sudiro Budius itu kan aneh. Budius ya, Hmm, ya saya juga nggak tahu latar belakangnya karena memang hmm, tidak mengenal. Meskipun saya pernah bekerja di grup Gramedia, hmm, zaman saya dulu bukan orang ini gitu hmm, dan hmm, kebetulan memang tidak kenal. Jadi tapi saya tahu mungkin Mas Irsu nggak tahu ya, mungkin hmm, tidak buka medsos. Kalau hmm, yang hmm. setahu saya ini suka muncul di Zulfan Lindan. Nah, Zulfan Lindannya Mas Oh, Irsu pasti tahu ya. iya iya Zulfan tentu. Lindan Oh ya. Unpacking. Hmm, ya. Iya. Oh suka muncul di Nah, sana ya. Setahu suka saya muncul tadi di sana. menduga itu adalah eh, para YouTuber Nusantara karena saya Mm-mm. kemarin sempat juga bicara dengan salah satu tokoh Demokrat yang cukup cukup dekat dengan Pak SBY juga menyatakan dia malah ngirimi Mm-mm. saya video-video dari para YouTuber Nusantara itu Mbak Agi yang saya tanya apa sih backgroundnya ini kan begitu karena kita kan memang nggak terlalu memperhatikan yang detail tentang siapa sih yang kemudian memilih Pak SBY yang kita tahu narasinya mereka itu adalah diehardnya Pak Jokowi kan begitu ya. Yang kita tahu bahwa Betul. mereka waktu itu justru di era malah menyerukan agar Pak Prabowo itu kudeta kan gitu. Mhm, iya iya betul. Mungkin ini salah satu dari kelompok termul tersebut begitu Hmm, ya hmm, dengan hmm, latar belakang wartawan. hmm, Kalau yang lainnya memang kita tidak tahu backgroundnya Mas hmm, Hersu. hmm, Seperti hmm, misalnya yang kita pernah sebut dan pernah menemui Pak Jokowi disebutkan namanya Agri Fanani. Kemudian hmm. kalau kita searching itu memang ada akunnya namanya Agri. Ini termasuk yang mungkin yang sepuh ya di antara para YouTuber Nusantara tersebut Hmm, kalau hmm. melihat secara fisik mungkin sudah usia sekitar 60-an lebih lah Ini begitu ya. sensitif, jangan bawa-bawa nama Ya, sepuh ya Mbak jangan Agi ya. terbawa usia. Sensitif ini ya. Oke, Ya. lanjut. Oke, oke. Jadi yang disomasi ini kan Hmm. Budius ini ya oleh Oh, oke. Partai Demokrat, Budius Hmm, ini dan juga ada tiga lagi yaitu Agri Fanani, kemudian oke. Zulfan Lindan dan Oh, satu lagi kajian online. oke. Jadi ada empat, Hmm, hmm. ada Oh, empat itu Zulfan Mas Hersa. Lindan juga ya. Apakah Zulfan Lindan ini ada kaitannya dengan tadi itu dengan siapa tadi Budius tadi atau gimana? Atau dia punya narasi Memang sendiri? memang ada narasi sendiri dari Zulfan Lindan yang kemudian dilihat sebagai menuduh Pak SBY itu berada di balik berada orang besar yang berada di Hmm, balik ya, kalau ya, ya. menurut kata Jokowi kan orang besar dan Hmm, ketika ditanyakan apakah itu SBY begitu hmm, oleh wartawan dia mengatakan ya tidak dia tidak menyebut nama hmm, pokoknya orang tahu sendirilah siapa hmm, orang besar hmm, hmm, itu hmm, gitu hmm, kan hmm. hanya kemudian dari salah satu termul juga Ade Darmawan misalnya di acara Rakyat Bersuara Hmm. menyebutkan bahwa memakai baju biru dan kemudian salah satunya adalah ingin menaikkan anaknya sebagai wakil Hmm, presiden yang hmm, akan hmm, datang. Mungkin hmm, maksudnya berpasangan dengan hmm, Prabowo. hmm, Sementara Jokowi sendiri kan memiliki narasi perintah kepada seluruh termul dan ini pernah dua kali dikatakan oleh Bara JP
BHPP, salah satu organ Hmm. relawan Jokowi, yang mengatakan bahwa harus terus menyuarakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Hmm. Nah, kalau Prabowo-nya saya nggak heran karena dia masih menjadi presiden sekarang. Biasanya di Indonesia presiden akan 2 kali periode. Tapi soal pasangan kan belum tentu. Seperti Hmm. SBY pasangannya akan berbeda pada Hmm. periode kedua. Begitu juga dengan Jokowi, pasangan periode kedua berbeda. Tapi Jokowi menginginkan agar Prabowo berpasangan dengan Gibran. Gibran yang kita soroti, Hmm. terutama adalah untuk menyuarakan bahwa untuk menguatkan gitu supaya Gibran tetap naik menjadi wakil presiden di tahun 2029. Itu kan salah satu amanat Jokowi kepada para termul tersebut, termasuk kepada para YouTuber Nusantara tersebut. Walaupun ada di antara YouTuber Nusantara yang belak-belakan menginginkan Gibran itu menjadi presiden 2029. Nah, kita kembali ke Budius ini, Mas Hersu. Coba saya lihat ini surat somasinya ya. Ini tertanggal 31 Desember. Kepada yang terhormat Sudiro W. Budius M. Piliang, itu rupanya nama lengkapnya, pemilik akun TikTok Sudiro W. Budius M. Piliang, beserta dengan alamatnya, tidak usah dibaca. Ini kop suratnya dari BHPP, yaitu Badan Hukum dan Pengamanan Partai, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang ada di Jalan Proklamasi. Nah, ini perihalnya adalah somasi tertanggal 31 Desember dengan memberikan waktu 3 hari supaya Budius ini meminta maaf. Tapi di dalamnya juga kita lihat ya, itu pada poin nomor 5, bahwa kami juga akan melakukan somasi serta tindakan hukum lainnya terhadap pemilik akun YouTube channel bernama 1 Zulfan Lindan, berikut dengan link dari YouTube tersebut, yaitu Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, dan kemudian Agri Fanani, kemudian juga YouTuber kajian online. Bahwa berkenan dengan poin 4 tersebut di atas, maka kami meminta agar dalam waktu 3 kali 24 jam diterimanya surat somasi ini agar memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Tapi kita tahu 31 Desember sudah berlalu, tanggal 1, 2, 3 berarti sudah 3 hari, dan sampai sekarang atau jangan-jangan nggak dihitung hari liburnya bagi, jadi belum ada batas waktunya. Seperti proyek gitu ya. Iya. Oke. Iya, proyek hari libur tidak dihitung. Tapi yang jelas ini kalau dari wakil sekjen Partai Demokrat itu mengatakan, Mas Hersu, bahwa rencananya hari Senin pada hari ini tanggal berapa? Tanggal 4. Ya, Berarti tanggal 5 ya. 5. Hari Senin tanggal 5 rencananya laporan tersebut akan diajukan kepada polisi. Begitu, kemungkinan ke Polda Metro Jaya. Yes, oke. Jadi ini bukan ancaman kosong seperti yang kemarin ya kita dilakukan. Tapi kalau kemarin kan kita juga membaca pernyataan dari politisi PDIP ya, Deddy Sitorus, yang juga dia menyatakan mendukung karena kan nama Ibu Megawati juga dikait-kaitkan dengan Pak SBY ini. Dan saya kira ini kalau memang betul mereka, saya nggak nonton sekali lagi, apalagi kalau Anda sebut tadi yang itu adalah wartawan yang disomasi oleh. Kalau wartawan dia pasti tahu bagaimana peta hubungan antara Ibu Megawati dan Pak SBY yang mereka aja sampai sekarang belum pulih, hubungannya udah patah arang gara-gara Pilpres 2004. Masa kemudian tiba-tiba kolaborasi sekarang mau menghadapi Jokowi, kan nggak mungkin gitu loh Mbak Agi. Maksud saya kalau YouTuber Nusantara yang membuat konten ya itu masuk akal, tapi kalau mantan wartawan yang membuat konten itu nggak masuk akal sih Mbak Agi menurut saya. Iya. Ya, ini namanya juga mereka kan harus mendukung apa yang dikatakan oleh Jokowi. Ketika Jokowi mengatakan orang besar, besar mungkin bisa jadi secara fisik, besar bisa jadi secara kekuatan, besar bisa jadi sebagai penguasa, tidak selalu menjadi penguasa pemerintahan ya, bisa jadi penguasa partai apa, pimpinan partai apa dan sebagainya, begitu, pendiri partai lah begitu. Jadi ini memang kalau yang berwarna biru ini siapa yang berwarna biru yang lainnya? PAN jelas tidak mungkin. Ya, satu lagi Nasdem juga tidak begitu ya. Jadi memang ini sangat mencolok, apalagi Surya Paloh badannya besar juga kalau Nasdem. Iya, tapi dia tidak punya anak yang dikhawatirkan akan maju ya. Capres pada tahun 2029 gitu ya, masih belajar anaknya Surya Paloh ya, masih sering berpidato menggantikan ayahnya apa dan sebagainya lah begitu ya. Jadi ini memang kalau kita melihat itu memang
sepertinya terfokus kepada SBY, apalagi kemudian pernyataan dari Jokowi tersebut diamplifikasi dalam berbagai bentuk apa ya, konten, Mas Hersu, di masing-masing itu yang disomasi itu. Tentu dari Partai Demokrat saya rasa sudah mendownload ya isi dari podcast dari Zulfan Lindan, isi podcast dari Budius apa dan sebagainya. Kita sebetulnya pernah loh Mas Hersu menampilkan salah satu konten dari Budius ini ya. Ya. Dia mewawancarai Christian Oyen ya, namanya Christian Oyen atau siapa tuh? Christian Yenoni, yaitu dulu dia adalah pendukung Jokowi, kemudian 2024 dia pendukung Anies, kemudian sekarang Anies tidak tembus, dia langsung berbalik lagi menjadi pendukung Jokowi dan juga pendukung Gibran, yang dia kemudian mendirikan barisan geng Solo. Geng Solo, tapi barisan geng Solo ala Termul begitu ya, isi-isinya untuk mengalihkan supaya barisan geng Solo selama ini kan sering disebutkan ya oleh netizen, oleh ini isinya seperti pejabat-pejabat seperti Listio Sigit, Agus Subianto, Panglima TNI yang dulu memang ketika Jokowi menjabat di Solo, mereka ini juga bertugas di sana begitu di bidang masing-masing. Nah, ini yang menarik Mas Hersu. Dari Budius Sinaga ini ya, kalau kita Budius lihat Sinaga atau Piliang? maaf, Budius Piliang, mohon maaf kepada Marga Sinaga. Kepada Budius Piliang ini, salah satunya yang menarik adalah dia menyebutkan pada saat itu kontennya yang kita lihat yang lalu ya, dia menyebutkan sebagai saya Budius Piliang begitu, saya anak sulung Mulyono, bukan anak onta gurun besar gitu. Seringkali dia sebagai pembukaan kontennya itu menyebut seperti itu. Ini maksudnya onta itu Anies ya gitu ya pasti ya. Orang mungkin maksudnya. Orang lahir di Kuningan gimana ada gurunnya. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta dari gurun Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan masih kelihatan background wartawannya nggak sih kalau ya enggak lah, kalau wartawan nggak mungkin bikin seperti itu. Iya, seorang wartawan yang memang masih ada jiwa wartawan ini saya rasa tidak akan menyebut sebagai saya anak sulung Mulyono bukan anak unta gurun besar sebagai tagline dirinya saat membuka atau opening sebuah podcast. Tapi ya itu pilihan masing-masing ya teman-teman. Dan kemudian ya kalau kita lihat dari tamu-tamunya, ini kan yang disomasi Mas Hersu adalah akun TikToknya. Nah, saya sendiri bukan orang yang aktif di TikTok gitu, kecuali ada orang mengirimi, kemudian saya melihat. Nah, tapi kalau dari pengakuannya TikToknya banyak yang melihat. Mungkin teman-teman lebih tahu lah banyak atau tidak yang melihat TikTok dari Budius ini gitu. Dan memang apa yang dinarasikan dan kemudian yang diundang ya seperti itu tadi Christian Yenoni, kemudian perempuan yang mengancam akan melakukan demo kalau seandainya RRT tidak segera ditahan, demo dengan hanya memakai bikini, siapa itu namanya Mas? Oh iya itu saya Dian siapa? Saya lihat itu saya nggak tahu apakah itu di YouTube, tapi itu potong-potongannya kan banyak sekali di media sosial soalnya ya pada waktu itu ya. Betul. Ya, belum itu? Dia sudah belum? Ancamannya sudah diwujudkan belum itu? Ancamannya dibatalkan Mas Hersu. Oh dibatalkan karena saya udah siap-siap begini kan tadinya kan begitu. Iya begini tapi ngintip gitu ya. Jangan nanti pingsan Mas Hersu. Iya. Kemudian ada satu lagi, kita tinggalkan Budius ini ya, silahkan teman-teman mencari sendiri siapakah dirinya gitu. Tapi yang jelas ini memang diehard dari Jokowi, diehard dari Gibran gitu. Dari sejak Jokowi gubernur, kemudian periode 1, periode 2 begitulah. Dan kemudian yang berikutnya ini profil dari kajian online, coba kita lihat teman-teman. Saya sempat mengintip karena penasaran kok masuk ke dalam somasi. Tapi ini ternyata parah banget Mas Hersu. Oh iya, namanya kajian itu biasanya kayak kajian kitab, kajian apa gitu. Betul, kajian itu memberikan biasanya narasi positif dan membuka wawasan orang, memberikan enrichment gitu ya, ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang baru gitu, membedah soal itu. Tapi kalau ini membedah soal lawan-lawan Jokowi, saya tidak tahu itu hostnya Mas Hersu, tapi
Karena memang tidak ada captionnya begitu, tidak ada namanya siapa, atau mungkin saya kurang teliti melihatnya. Coba teman-teman, ini siapa sih orang ini? Masih muda sih wajahnya ya. Tapi ini termasuk YouTuber Nusantara. Dan ya memang penontonnya begitu ya, kebanyakan memang tidak terlalu banyak ya, kebanyakan di bawah 50 gitu, atau 50 ya apa? ada 50.000 atau 50 50.000. nonton? Oh, oke. Kalau yang tadi Budius cukup banyak? Yang Buddhis itu tadi, yang di TikToknya saya tidak tahu Mas Oh, oke. Ersu. Yang kalau ini yang di YouTube ya, yang di YouTube. Dan kemudian coba ya, ini bahkan ini sesudah ada somasi dari Demokrat, kontennya masih judulnya misalnya seperti ini. Hakim bacakan vonis Roy Panci dalam ijazah. Hakim bacakan vonis Roy Panci. Vonis penjara Roy Panci para dalang ijazah mulai panik atau apa begitu ya. Aduh, ini manuver krusial Pak Jokowi seret Roy ke penjara. Kemudian ini sesudah disomasi loh, masih membuat konten yang seperti itu. Roy CS langsung dikandangin usai diperiksa 8 jam. Diperiksa 8 jam, Roy CS resmi SBY panas dingin susul Roy CS ke penjara. Gila nggak? Apa hubungannya? Saya jarang ngomong gila sih ya, tapi ini gila bener sih ya. Ya Allah. SBY tak terima jadi tersangka dalang ijazah. Demokrat pecah. Kubu Muldoko siap apa nih? AHY dipecat dari kabinet dan ketum Demokrat. Siapa? Gila ya. Maaf ya, teman-teman. Lagi loh ya. Nggak boleh ngomong gitulah. Ini apa ya? Ya, silahkan berkomentar sendirilah. Ada lagi ya, yang lainnya coba saya lihat ini. Gagal jatuhkan Jokowi, SBY diseret ke KPK. Kok bisa ya gitu? Gagal jatuhkan Jokowi, orang kepercayaan AHY di apa ini tertimpa temkot ya. Mampus, Presiden pecat menteri tersangka. Maksudnya tadi disebut tersangka adalah AHY ya, kemudian Presiden pecat menteri tersangka. AHY resmi dicopot. SBY dan Ibas jadi tersangka. Ternyata SBY terima uang apalah itu. Topeng busuk terkuak SBY dan Ibas dibidik KPK. Ini siapa yang memberi feeding konten? Saya malah curiga orang ini yang saya tidak tahu namanya tersebut, dia tidak terlalu membaca berita ya Mas Hersu, dan kemudian dia hanya di feeding saja untuk membacakan ini yang sudah ditulis atau sudah dibuat kerangka berpikirnya atau frame tulisannya, begitulah ya, outline-nya, dan kemudian dia merangkai membuat kalimat-kalimat sendiri, ataukah malah justru dibuatkan secara keseluruhan narasi tersebut. Tapi saya rasa kalau orang yang mengerti berita, orang yang waras, orang yang melakukan cek dan recheck, orang yang melihat dan tahulah latar belakangnya, ini tidak mungkin terjadi apa dan sebagainya, rasanya tidak mungkin membuat narasi yang seperti ini. Ini sudah gila-gilaan sih kalau menurut saya Mas Hersu, narasinya ya pantas kalau kemudian ini masuk ke dalam daftar somasi tersebut dan bahkan akan dilanjutkan ke proses hukum gitu. Karena memang sampai sekarang setahu saya belum ada ya, sudah ngubek-ngubek belum ada tuh jawaban, klarifikasi atau permintaan maaf dari 4 orang tersebut yang akunnya disomasi. Dan kalau menurut pihak Demokrat sendiri, wakil sekjennya siapa namanya, Bahtiar siapa ya, itu dia mengatakan bahwa sudah ada pembicaraan. Renanda Bahtiar maksud Anda ya? Renanda Bahtiar, betul. Renanda Bahtiar saya baca, dia mengatakan bahwa sudah ada pembicaraan, salah satunya itu dari Budius, dengan seorang kader Demokrat. Tapi itu hanya pembicaraan, itu tidak termasuk ke dalam itu diterima atau tidak ada permintaan maaf kan. Tapi yang diminta oleh Demokrat, karena yang diminta oleh Demokrat adalah permintaan maaf secara terbuka. Gitu, yang diumumkan kepada publik, sebagaimana ketika mereka membuat konten itu juga tersiar dengan sangat luas kepada publik begitu. Ya, oke. Nah, sekarang ini menarik ya, belum ada respon dari mereka. Tapi kalau responnya Pak Jokowi ada nggak? Sampai sejauh ini belum ada respon dari Pak Jokowi. Tapi memang beredar, Mas Hersu, foto bagaimana Pak Jokowi itu ya di ruangan di Solo yang seperti biasa kita lihat sebagai ruang pertemuan atau ruang menerima tamu itu, dia menerima para
pendukungnya yang sering disebut termul kalau oleh netizen atau ternak Mulyono begitu ya. Dan di situ memang ada misalnya ada yang namanya Kanjeng Norman. Kanjeng Norman ini sering menyebut dirinya budayawan. Teman-teman mungkin bingung ini orang siapa gitu ya. Setahu saya ini dulu cukup aktif di FB karena dia masuk ke anggotaan salah satu partai tapi partai kecil ya yang tidak ada di DPR juga wakilnya. Dan kemudian juga iya sering dipanggil sebagai Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran apa gitu belakangnya begitu. Dan sudah lumayan sepuh juga ini dan sering dipanggil beberapa kali dipanggil oleh rakyat bersuara sebagai narasumber dan dia hadir di situ dalam rapat pertemuan dengan para yang lainnya para YouTuber Nusantara. Kemudian ada Ade Darmawan juga yang sering disebut sebagai pengacara dari Pradi Bersatu yang rambutnya sering disebut sebagai Gogon style begitu. Kemudian ada juga Agri Fanani. Agri Fanani ini salah satu YouTuber Nusantara yang tadi saya sebutkan itu, Mas Hersu. Jadi memang kalau kita ditanya itu kapan Pak Jokowi mengumpulkan, saya sendiri juga tidak tahu, tapi itu sedang ramai memang di media sosial. Dan kalau melihat kondisi Pak Jokowi di dalam ruangan pun dia memakai topi lengan panjang seperti itu ya, itu adalah potret fisik Pak Jokowi secara fisik saat ini. Begitu. Jadi bukan Pak Jokowi mungkin sekitar berapa bulan yang lalu itu tidak mungkin seperti itu. Ini Sekarang nyebarnya ini di mana ya? Nyebar di akun medsos ya? menyebar di akun medsos dan kemudian ada satu akun di Thread, ini aplikasi Thread ya, yang bernama Iriana_Jokowi begitulah. I-nya ada 2 belakangnya. Saya rasa ini bukan punya Ibu Iriana. Ya, jadi dia hanya mengunggah foto tersebut dan menulis kurang lebih Bapak menerima para tamu begitu di Solo begitu sehingga gambar itu kemudian banyak menyebar dan kita tidak tahu kalau seandainya Jokowi mengumpulkan mereka pun seperti halnya sebelumnya ada Pratikno orang dekatnya yang sekarang menjadi Menko PMK ya itu kemudian datang sowan ya ini wajar memang Jokowi sekarang sedang dalam kondisi sangat-sangat terdesak selain soal kasus dugaan ijazah palsunya juga soal Gibran. Gibran ini betul-betul sekarang ini sedang dalam kondisi yang serangan dari segala arah karena memang semua mengarah kepada dugaan bahwa Gibran ini tidak memiliki ijazah SMA itu memang saksinya makin banyak gitu Mas Erso. Ya. Oke, jadi ini kita menunggu besok loh ya sampai hari Senin besok ya kita nunggu apa langkah yang akan dilakukan oleh Demokrat, tapi ancamannya kan langsung kepolisian ya begitu. Tapi ini soal Zulfan Lindan belum ada respon ya. Biasanya ini orang kan juga cukup kalau yang begini-begini dia cukup reaktif gitu, bisa memberikan respon dan sebagainya. Tapi kalau nggak salah dia baru sakit ya karena udah lama nggak aktif gitu Zulfan ini. Apakah ini konten baru atau konten lama gitu ya yang dipersoalkan? Yang saya juga tidak tahu ya. Apakah Zulfan Lindan ini sudah memberikan klarifikasi sejauh ini. Kalau seandainya dia sudah memberikan klarifikasi, tentunya akan muncul begitu. Dan ini bukan orang baru Zulfan Lindan ini adalah senior ya. Dulu politisi PDI Mbak dia. Betul. Dulu. Pernah di Nasdem juga. Di Nasdem dan Nasdem waktu itu bikin heboh juga ya. Betul. Dan ini dikenal sebagai aktivis yang juga pengusaha begitulah sejak lama ya. Dan sekarang ya memang sesudah dia keluar dari Nasdem sebelum keluar pun sudah punya podcast, sudah punya kanal, tapi ketika itu ya suaranya belum seperti sekarang, belum tampak bajunya begitu. Tapi sekarang memang tamu-tamunya dan kemudian juga narasi-narasinya memang mengarah kepada pembelaan kepada Jokowi dan sejak kapan dia ini? Sejak kapan dia membela Pak Jokowi? Karena kemarin saya juga membaca makanya saya tahu dia sakit karena baru selesai sakit dia udah ngegas bahwa Safri menjadi yang memecah belah antara Prabowo dengan Jokowi. Gitu kalau nggak salah di Gaspol atau di mana gitu Zulfan Lindan. Dia ditulis itu. Oh begitu. Ya. Saya juga malah nggak lihat. Tapi memang narasinya memang pembelaan lah. Ini kepada Pak Jokowi salah satu pembela besar lah. Bersama dengan Budi sering juga masuk ke kanalnya Zulfan Lindan ini. Oh, Mas jadi sudah lama ya? Sudah lama. Oh, saya baru dengar kalau dia membela Pak Jokowi. Pak Jokowi dan Gibran, iya sudah lama. Dan kemudian juga yang menarik juga ini
Satu lagi pendukung Pak Jokowi itu tadi Agri Fanani, Mas Herso. Mm-mm. Nah, iya Agri Fanani ini yang sering bahkan diterima oleh Pak Jokowi itu seorang diri. Ini rupanya senior yang dipandang tinggi dibanding yang lain lah ya begitu. Mm-mm. Dan dia juga berfoto bersama Zulfan Lindan, dia Oh. Agri Mm. Fanani dan ya terutama dengan Gibran lah. Ada setidaknya berapa fotonya bersama Gibran dan ini kan mereka juga diundang selain oleh Jokowi, mereka juga diundang ke Istana Wapres dan Ya, mungkin ada pertemuan lain yang kita tidak ketahui, kita tidak tahu. yes. Tapi yang jelas Mas Irsu, pernyataan dari Roy Suryo ini menarik Mm. karena kita tahu Roy Suryo juga merekam komentarnya yang Mm. kemudian ini menyebar di medsos. Dia salah satunya menyatakan dia memiliki keyakinan bahwa di belakang akun-akun tersebut yang disomasi oleh Partai Demokrat itu di belakangnya ada Fufu Fafa. Dan kita tahu kalau Roy Suryo Hmm. menyebut Fufu Fafa itu Mm-mm. artinya adalah Gibran. 99,9% Gibran gitu loh Mbak Agi, yang lebih ininya Betul. lebih Iya, jadi akurat di pernyataannya belakangnya seperti itu. adalah Oke, iya, sementara kalau kalau Rismon mungkin berapa? 11 triliun% 11 triliun gitu ya. persen ya. Oke. Di antara mereka ada yang terlibat atau bahkan menjadi ketua dari gerombolan ceboker Nusantara. Saya mengatakan ceboker karena fungsinya tukang cebok, ya, yaitu apa? Membenarkan atau kemudian melemparkan hoax, ya. Kalau ada junjungan mereka itu kemudian salah dan kemudian dikoreksi dan bahkan menyerang-nyerang pihak lain. Dan ini tertangkap jelas ya, karena gerombolan ceboker Nusantara ini tahun yang lalu ada sesuan bareng-bareng mereka dari berbagai kota ke Jakarta pakai baju seragam ya putih itu dan membuat podcast dan sekarang mereka bahkan ada yang dipindahkan dari luar kota untuk membuat di Jakarta. Jadi jelas Fufu Fafa ada di balik mereka. Dan juga penjelasan karena ada banyak termul yang masih mengatakan atau menuduh saya itu adalah pecatan dan lain sebagainya. Ini jelas ya. Saya masuk partai tersebut itu pada tahun 2005 dan alhamdulillah selama 15 tahun saya berkarya di partai tersebut. Saya masuk langsung menjadi ketua departemen Kominfo waktu itu, kemudian menjadi anggota Dewan Kehormatan, ya, dan kemudian bahkan terakhir kalinya posisi saya itu adalah sebagai wakil ketua umum. Dan bahkan dalam sebuah acara penataran pimpinan dan kader utama di partai tersebut di Bogor tahun 2016, saya termasuk dalam 5% ya kader terbaik yang kemudian mendapatkan sertifikat. Dan saya mengundurkan diri secara resmi, secara baik-baik. Jadi orang mengundurkan diri dari partai atau orang keluar dari partai itu memang ada 3, ya. Satu, dia minggat. Minggat itu dia pergi, tahu-tahu pindah partai, ya. Yang kedua dipecat. Dan saya mengundurkan diri secara terhormat melalui surat langsung kepada ketua umum dari partai tersebut waktu itu pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Jadi kalau dengan sekarang saya memang sudah hampir 6 tahun saya tidak berada di partai tersebut, tapi memang saya bukan tipe orang pengkhianat, keluar dari partai terus tidak menghormat lagi partai, itu tidak. Hubungan saya tetap baik, tapi ini sama sekali tidak membuktikan, dan saya menghormati sikap dari partai tersebut untuk memang menyatakan tidak berada di balik aktivitas saya selama ini. Memang tidak ada, ya. Jadi tuduhan dari orang pengecut, ya, pada awal Desember waktu itu yang mengatakan ini ada orang besar di balik, kemudian gak tahu usah disebutkan siapa. Itu pengecut memang. Kalau dia gak pengecut, sebut nama gitu loh. Karena apa? Itu kemudian mendorong para termul-termulnya. Waktu itu sempat ya, ada orang namanya Sylvester Matutina, buronan yang sekarang sudah terpidana, tapi itu yang pertama kali mengatakan partai biru, ya. Kemudian ada juga Ade Kurniawan yang pakai baju biru, ya. Dan kemudian termul yang lain, termasuk yang sekarang disomasi ya oleh partai tersebut. Jadi sekali lagi dukungan saya kepada partai tersebut itu untuk membuktikan bahwa memang saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan partai tersebut secara garis perintah, tapi secara hormat, secara hablum minanas, ya, saya tetap berhubungan baik dengan semua yang ada di situ karena saya tipe orang yang bukan berkhianat terhadap partai yang pernah kami sama-sama saling membesarkan. Oke. Oke Mbak Agi, kita Ya. akhir perbincangan kita kali ini ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali lagi selamat memulai aktivitas di tahun baru tahun 2026. Semoga selalu kebahagiaan dan keberkahan melimpahi Anda bersama dengan keluarga.
Kami mohon pamit, saya Rusbun Arif. Dan saya Agi Beta, sampai jumpa. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.